dalam tanda kutip underestimate ya sama orang ini. Saya bahkan waktu call dan WA saya nggak tanya namanya. Karena masa sih orang beli rumah senilai gitu nggak pakai lihat. Apa kabar Property People? Senang sekali kembali saya Angie Aditya dapat hadir di episode terbaru kita di 123 Pro Tips. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan mengangkat informasi penting buat kalian spesial para agent-agent yang tentunya masih tetap berjuang di dunia perpropertian yang ada di Indonesia. Dan seperti biasa kali ini kita tentunya akan hadirkan agent yang berhasil dan kali ini kita bakal jalan-jalan ke Surabaya. Nah, ada siapa? Langsung saja kalau begitu saat ini saya telah tergabung secara virtual bersama dengan Principal Ray White Royal Residence Surabaya. Ada Mas Sentosali. Halo Mas Sentosali, apa kabar? Halo, apa kabar dari Surabaya? Aduh, luar biasa sekali. Boleh sedikit diceritain nggak sih awal mulanya sampai akhirnya berkecimpung di dunia agent itu seperti apa sih? Ini dulunya saya background-nya memang sebagai marketing di Auto 2000 di Astra Internasional. Saya lulus kuliah sudah mulai masuk ke dunia marketing, yaitu di Auto 2000. Nah, di situ kan kita memang biasanya jual memang barang besar-besar. Istilahnya mobil itu kan hampir mirip dengan rumah ya. Nah, itu kan barang yang pada umumnya orang merasa itu bukan untuk konsumsi tiap bulan, namun kita berhasil menjual untuk rutin tiap bulan. Nah, dari situ saya out dan saya coba di dunia properti dan saya terapkan ternyata properti tidak terlalu beda jauh dengan dunia mobil tadi. Nah, dari situ saya juga bisa jual rutin tiap bulannya. Itu awal mulanya. Oke, ini luar biasa sekali ya. Jadi ternyata memang dulu sebelum jual rumah, jual otomotif dulu, terus sampai akhirnya jual rumah. Nah, kenapa bisa pindah sih dari otomotif ke jual rumah? Sudah pasti ini kayaknya nih cuannya lebih menguntungkan ini. Boleh di-share nggak sih? Nah, benar. Jadi kalau di mobil itu keuntungannya sangat jauh dengan rumah. Ya, kalau mobil komisinya itu tetap dan flat. Tapi kalau di rumah komisinya bisa unlimited. Karena rumah itu nilainya juga unlimited. Ya, di properti lah khususnya. Itu mulai dari rumah 1 M-an bisa sampai rumah 50 M, bahkan mungkin bisa 100 M. Nah, dari itu kan komisinya sudah berlipat-lipatnya luar biasa. Itu aja yang Jadi paham ya para agent-agent nih ya. Jadi kenapa seorang Sentosali ini akhirnya berpindah dari yang namanya jualan mobil, sekarang mending jualan rumah karena income-nya apa tadi? Unlimited. Udah nggak berbatas dan nggak berseri ini kayaknya ya. Apalagi kalau ngomongin yang namanya properti di Surabaya udah jelas. Gitu. Tapi ngomongin masalah properti yang dijual sama Mas Sentosa. Ini kira-kira lebih ke apa sih? Apakah gudang, apartemen atau residensial gitu? Boleh dijelaskan? Oke. Saya kebetulan spesialisasi saya adalah properti khususnya di Surabaya Barat. Adalah spesialisasi saya. Jadi saya nggak terlalu fokus di timur, utara maupun pusat. Tapi saya fokusnya di Surabaya Barat. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga menerima titipan properti atau mengerjakan properti dari daerah lain. Ya. Nah, khususnya saya mengkhususkan lagi dari properti tersebut itu lebih yang utama itu adalah residensial atau rumah. Saya spesialisnya di sana. Pilihan kedua saya atau kekhususan saya kedua itu adalah kafling. Karena biasanya orang muter-muter cari rumah, mereka tidak cocok, mereka akan cari alternatifnya berikutnya adalah kafling, karena mereka akan membangun sendiri. Nah, untuk gudang dan lain-lain saya tetap kerjakan, tapi itu bukan spesialisasi saya. Tapi saya tetap menerima titipan. Oke, Mas Sentosa, tapi berbicara tentang kesulitan menjual residensial, sudah pasti dong ya, selama bertahun-tahun ini sudah melakukan banyak sekali penjualan rumah, pernah nggak sih nemu kendala atau kesulitan yang kayaknya berat banget dalam melakukan penjualan rumah? Oke, kalau kendala berat sih nggak sampai berat seperti apa ya, cuma kadang-kadang kita harus telaten aja dalam handle klien. Karena klien residensial itu adalah sesuatu yang private, khusus, jadi mereka mencari sesuatu yang dihuni, harus nyaman untuk mereka, harus lokasi yang cocok, jadi kesulitannya kita harus memperbanyak stok aja,
dan terus mengupdate stok-stok yang sudah laku. Oke, jadi itu rahasianya sebetulnya ya. Jadi memang para agent properti ini harus tahu memang ada trik-trik khusus untuk mentreatment rekan-rekan pembeli khususnya yang ingin membeli rumah. Karena rumah itu tadi bersifat private begitu ya Mas Sentosa ya? Private, jelas untuk ditinggali, harus nyaman begitu. Tapi mungkin boleh nggak sih di-share hal-hal yang perlu kita share, hal-hal yang paling penting kita share sama pembeli ketika kita mau ngelakuin penjualan rumah? Yang jelas kita harus bicara jujur dengan mereka, kondisi rumah yang akan kita tawarkan. Misalnya mereka mencari yang murah, kita harus tahu kalau murah kondisi rumah itu biasanya perlu renovasi, perlu dana tambahan untuk perbaikan dan lain-lain. Terus kemudian kalau rumah yang baru grace memang harganya agak over, tapi kebanyakan rumah yang baru grace itu adalah rumah yang siap huni, karena biasanya developer itu yang untuk bangun jual, jadi rumahnya sudah dipersiapkan dan kebanyakan rumah baru adalah rumah yang bergaransi, bisa 6 bulan, bisa setahun. Ya, jadi kita harus menceritakan apa adanya. Misalnya rumah itu lokasi sebelah sini, misalnya ada sungai, ada kuburan, ada apa, itu paling kita harus ngomong apa adanya supaya mereka bisa ada gambaran. Betul, ternyata jujur itu adalah kunci utama dalam proses melakukan penjualan ya. Sebetulnya bukan hanya untuk residensial saja, tapi juga untuk properti yang lainnya. Kayak tadi sempat diinformasiin jangan sampai tiba-tiba udah dibeli, kaget di sampingnya ada kuburan gitu kan. Begitu. Nah Mas Sentosa, tapi selama pengalaman menjadi seorang agent, pernah nggak sih nemuin hal-hal unik gitu, hal-hal menarik, hal-hal lucu? Dan kira-kira gimana sih cara nyelesainnya? Yang paling unik yang pernah saya alami ya, itu waktu saya nggak sampai setahun kerja, itu ada klien yang notabene nggak pernah ketemu sama saya, nggak pernah, ini orang Jakarta nih yang beli nih, saya kan Surabaya, properti yang mau dibeli Surabaya, nggak pernah kenal, hanya by WA, nggak pernah ketemu, hanya by phone aja. Dia ini bisa menawar listingan saya, pembeliannya cash, tanpa lihat lokasi, tanpa lihat rumah tersebut. Bahkan saya dalam tanda kutip underestimate ya sama orang ini. Saya bahkan waktu call dan WA saya nggak tanya namanya, karena masa sih orang beli rumah senilai gitu nggak pakai lihat. Tapi begitu penawarannya masuk langsung di UTJ dari Jakarta, dan itu begitu UTJ saya baru tanya namanya loh. Oke. Jadi Anda bahkan baru mengetahui namanya setelah orangnya bayar gitu? Betul, saya pikir nggak serius. Ya, kemudian yang lebih lucu lagi, beberapa hari kemudian dia ini datang ke Surabaya bersama suami. Dia nggak lihat rumahnya dulu loh, dia langsung menuju notaris dengan pembeli dan penjual, kita tanda tangan AJB dulu, baru dari AJB itu notaris naik mobil saya ke rumah tersebut. Jadi, melihat langsung? Iya, dia buka pintu, lihat ruangan, dia ngomong alhamdulillah cocok lah. Kalau nggak cocok, piye yang sudah AJB. Orang udah bayar gimana nggak, ya pasti harus cocok dong ya. Tapi ini sih jujur hal ajaib gitu ya, ajaib banget, bahkan belum ketemu, belum pernah lihat rumahnya, tapi bisa terjadi transaksi penjualan. Nah yang pastinya juga agent properti ini, agent properti di luaran sana, hal ajaib ini tentunya bisa terjadi jika kalian tentunya melakukan listing atau melakukan promosi listing rumah-rumah kalian di portal yang tepat. Nah boleh di-sharing sedikit dong, kok bisa sih mereka akhirnya bisa tahu itu kok ada properti di Surabaya? Boleh awal ceritanya gimana? Oke, awal saya berkarir, itu hal pertama yang saya lakukan itu adalah saya input, waktu itu iklan saya masih sedikit sih, saya sebulan pertama itu iklan saya hanya 150 atau 100 gitu. Ya, saya langsung input semuanya ke 99 ini ya, saya input semuanya, kemudian saya malam itu agak lembur, saya input semuanya, terus kemudian kan ada feature FL ya, feature listing ya. Nah, waktu itu saya masih belum closing rumah dan lain-lain, kemudian saya itu ya saya modalin lah, waktu itu 150 listingan itu saya FL semua. Oke. Saya keluar waktu itu kalau nggak salah saya pribadi itu keluar modal sekitar 2 jutaan lah, gitu loh. Dan itu saya benar-benar agent yang masih baru fresh. Bulan pertama saya langsung closing 9.
Oke, jadi memang hal ajaib itu bisa banyak terjadi jika Anda menaruh listingan Anda di portal yang tepat begitu. Oke, Mas Santosali, tapi di sini kan banyak banget agent-agent yang ngerasa underestimate gitu. Aduh, kadang pendapatan agent tuh ya bisa jualan everyday, kadang bisa juga jualan mungkin seminggu sekali, bisa jualan bahkan 6 bulan sekali. Apa sih yang bisa sampai membuat Mas Santosali ini keep stay gitu, tetap di sini bertahan dan nggak mau pindah ke pekerjaan yang lainnya? Ya, sebenarnya yang dilakukan agent itu semua sama. Ya, mau melisting, mau viewing, mau nego, mau apa itu semua sama. Yang beda hanya mereka ini konsistensinya. Ya, kadang mereka ini ya habis terima closingan mereka hoya-hoya, mereka kendor. Nah, sehingga mereka bulan depannya kosong. Properti ini nggak segampang orang jual online shop bakal seperti yang kecil-kecil itu, ini kan barang besar. Sekali kita kendor aja sebulan, itu bisa nggak closingnya bisa sampai 5-6 bulan. Oke. Nah, jadi kadang-kadang konsistensi inilah yang mereka kurang. Itu aja. Jadi keep konsisten biar banyak sekali keajaiban yang terjadi di hidup kalian para agent-agent properti yang saat ini masih berjuang. Oke, Mas Sentosa, thank you so much atas sharingnya, informasi-informasi penting. Mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata motivasi gitu buat para agent-agent yang masih berjuang? Oke, terus berjuang, jangan putus asa, berusaha, ya, stay fokus, stay kerja keras terus, ya. Jadi fokus aja dengan apa yang dilakukan, hasilnya pasti mengikuti. Oke, hasilnya sudah pasti ajaib begitu ya. Oke, Mas Sentosa, senang sekali tentunya bisa berbincang-bincang dan berbagi banyak sekali ilmu tentang properti. Dan yang pastinya juga saya doakan semoga selalu sukses karirnya untuk Mas Sentosa ya. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Kalau begitu saya Angie Aditya, sampai berjumpa kembali di next episode 123 Pro Tips. Dadah!